Jika orang menganggap sampah sebagai barang yang menjijikan, bagi Bedowi justru sebaliknya. Sampah adalah harta karun. Dengan sampah, kini ia bergelimang rupiah. Meski harus keluar sebagai auditor di sebuah bank asing dan menjadi pemulung, usahanya kini dirintis sukses. Muhammad Bedowi adalah salah satu pengusaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah plastik. Berada di bawah bendera CV Majestic Buana Group, ia mengumpulkan sampah kemasan tak terpakai seperti bekas air minum atau botol oli, lalu mengubahnya menjadi berbentuk cacahan atau biji plastik untuk dijual kembali. Target kegiatan Majestic Buana Group sendiri adalah untuk menciptakan pengusaha yang peduli lingkungan serta menghasilkan nilai ekonomi berbasis kepedulian terhadap lingkungan. Menarik bukan? Selain menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan daur ulang yang dilakukan oleh Majestic Buana Group juga dapat mengurangi timbulan sampah yang terjadi di Indonesia. Majestic Buana Group, perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik yang berlokasi di Bekasi, memiliki 3 produk utama, yakni cacahan plastik, mesin pencacah, dan lakop sapu. Majestic Buana Group telah memiliki 43 tenaga kerja. Perusahaan juga telah memperoleh banyak prestasi, baik di tingkat nasional seperti Piagam Kalpataru 2010 maupun di tingkat ASEAN. Proses produk pengelolaan limbah sampah plastik. Tahap mengelola sampah plastik itu yang pertama, plastik dikumpulkan dan dipilah, dipisahkan berdasarkan warna dan jenis. Untuk gelas plastik dibersihkan terlebih dahulu dari tutupnya. Masukkan plastik-plastik ke dalam mesin pencacah. Di dalam mesin plastik dicampurkan dengan air sabun. Setelah keluar menjadi biji plastik, dilakukan pencucian dengan 2 cara. Pertama, cuci terlebih dahulu menggunakan air tawar, kemudian cuci menggunakan air hangat agar menghilang bakteri yang ada pada plastik. Setelah itu dicuci, masukkan ke dalam mesin pengering. Penanganan konsumen atau pasaran sasaran. Analisis lingkungan internal ini dilakukan dengan menggali informasi aspek internal model bisnis Majelis Buana Group melalui wawancara dan kuesioner. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan pengembangan model bisnis yang lebih kuat dan kompetitif dari sisi internal. Analisis ini dilakukan pada 4 aspek lingkungan internal, yakni produk, customer interface, infrastruktur manajemen, dan finansial aspek. Untuk analisis lingkungan eksternal Majelis Buana Group dilakukan dengan metode Delphi untuk memperoleh pemahaman yang baik pada lingkungan eksternal perusahaan yang mempengaruhi model bisnis. Dalam penanganan komplain pelanggan, yang paling penting perlu diperhatikan yaitu responsif atau tanggapan cepat dalam mengatasinya, sehingga pelanggan akan merasa dilayani dengan baik. Tingginya kekuatan diperlukan untuk kemampuan Majelis Buana Group dalam menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan melalui mutu hubungan yang baik, biaya perpindahan yang tinggi, dan kekuatan citra perusahaan. Kesuksesan yang dimiliki oleh Bedowi tidak menghilangkan kerendahan hatinya. Bagi dirinya, karyawan-karyawan yang bekerja dengannya adalah orang-orang berjasa di dalam perjalanan karirnya. Gagasan itu menghasilkan sebuah ide menarik dalam bisnis yang Bedowi jalankan. Ia akan memberikan 90% keuntungan perusahaannya kepada karyawan yang ia miliki, dengan syarat karyawan tersebut harus bekerja selama 5 tahun di CV Majestic Buana Group. Semua yang dimiliki Bedowi saat ini adalah berkat doa, kerja keras, dan kemauannya untuk belajar. Proses belajar memang pahit, seperti tanah. Tapi hasilnya adalah apa yang tumbuh dari tanah itu, semua buah yang rasanya manis.